Bab 1136. Kebenaran langit dan kultivator pedang. Mileye benar-benar bingung saat ini. Karena dia merasa bahwa sumpah yang dia buat ini sepertinya berbeda dari sebelumnya. Di kejauhan, Queen menatap Mileye dan menggelengkan kepalanya. Bersumpah pada Tiandao. Secara umum, rata-rata orang bersumpah tidak ada gunanya dan tidak akan membentuk sebab akibat. Namun, Mileye berbeda. Dia bukan orang biasa. Apalagi, dia bahkan belum punya kemampuan untuk memutuskan sebab akibatnya sendiri. Tentu saja, yang terpenting adalah objek sumpahnya adalah Tiandao. Tiandao adalah sebab akibat yang mewakili seluruh alam semesta 5 dimensi. Mileye malah bersumpah padanya. Seperti kata Tiandao, sebab akibat sudah terbentuk, takdir sudah ditentukan. Sebab akibat apa? Sebab akibat Mileye dengan sebab akibat alam semesta 5 dimensi ini. Takdir apa? Takdir Mileye dan Tiandao. Memikirkan hal ini, Queen menggelengkan kepalanya lagi. Dasar bego. Di depan Mileye, Tiandao dengan tulus berkata, "Terima kasih banyak, atas nama miliaran jiwa alam semesta 5 dimensi, aku berterima kasih." Mileye tersenyum. Orang sendiri, tidak perlu sungkan seperti ini. Sambil berbicara, dia menoleh untuk melihat orang tua berjubah hitam itu. Ada trik kotor apa lagi? Kerahkan saja semua. Selesai berbicara, dia telah mundur ke sisi Tiandao. Di kejauhan, orang tua berjubah hitam itu memandang ke arah Tiandao. "Bukankah kamu bilang tidak akan ikut campur?" Tiandao mengedipkan mata. "Aku tidak ikut campur." Orang tua berjubah hitam menatap Tiandao. "Kamu bersamanya." Tiandao hendak berbicara, ketika Mileye tiba-tiba menghunus pedangnya dan menunjuk ke orang tua berjubah hitam. "Banyak bicara kamu. Masih mau bertarung tidak? Kalau tidak, menyingkirlah. Aku kasih tahu kamu, atas nama miliaran jiwa alam semesta 5 dimensi, aku beritahu bahwa kami tidak menyambut kalian. Aku beri waktu 3 hari, jika kalian tidak keluar dari alam semesta 5 dimensi, aku tidak akan sungkan lagi." Orang tua berjubah hitam menatap Mileye. "Kamu sombong sekali." Mileye berkata sambil tersenyum, "Apakah menurutmu kami bercanda?" Sambil berbicara, dia memandang Tiandao. "Benar tidak kata-kataku?" Tiandao menggigit ikan bakar di tangannya, lalu berkata, "Benar." Mileye mengangguk, lalu menatap orang tua berjubah hitam itu. "Kenapa kamu tidak menyerang? Apakah kamu takut pada Tiandao? Jangan khawatir, dia tidak akan menyerangmu. Dia hanya akan menonton dari samping, aku yang akan melawanmu. Aku, Mileye, akan menghajar kalian semua." Tiandao memandang Mileye. "Aku tidak akan turun tangan." Mileye mengangguk. "Kamu tidak usah turun tangan, biar aku dulu. Setelah aku kalah, baru kamu." Tiandao mengedipkan mata, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Mileye sudah bergegas menuju orang tua berjubah hitam di kejauhan. Sebuah cahaya pedang melesat lewat. Kemudian pedang Mileye tidak berhasil, karena orang tua berjubah hitam itu telah mundur ratusan kaki jauhnya. Dia tidak bergerak. Sebenarnya yang ditakutkan dunia atas bukan Mileye, bukan Aro, bukan Queen, tapi Tiandao di depannya. Tiandao. Seberapa kuat wanita ini? Tidak ada yang tahu. Jika dia ikut campur, tidak diragukan lagi mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Karena orang-orang mereka tidak bisa turun, kalau hanya mengandalkan master yang ada di alam semesta ini, tidak mungkin melawan Tiandao dan yang lainnya. Untuk pamer saja tidak bisa. Apalagi ada Queen dan Aro yang akan menerobos. Kalau ketiga wanita ini bersatu, 5 dimensi tak terkalahkan. Orang tua berjubah hitam menengadah ke langit,
dia ragu-ragu akan menyerang atau tidak. Tentu saja dia memiliki kartu andalan, tetapi karena bergabungnya Tian Dao, kartu andalannya menjadi sangat lemah. Dia tahu bahwa bahkan jika dia menggunakan semua kartu andalannya, masih tidak mungkin membunuh wanita di depannya. Saat ini, ruang hampa di depannya tiba-tiba bergejolak. Setelah beberapa saat, orang tua berjubah hitam menatap Tian Dao dan Milei Ye dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Melihat ini, Milei Ye akan mengejar. Tian Dao tiba-tiba berkata sambil tersenyum di sampingnya, orang di belakangnya bisa membunuhmu. Ketika mendengar kata-kata ini, Milei Ye berhenti dengan cepat, lalu menoleh ke arah Tian Dao. Sehebat itu. Tian Dao tersenyum, lalu berkata, kamu tidak bisa membunuhnya, yang terpenting adalah menunggu Aro menerobos. Milei Ye memandang Tian Dao, kamu tidak marah. Tian Dao berkata sambil tersenyum, karena kamu memanfaatkanku. Milei Ye mengangguk. Tian Dao menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Kenapa harus marah? Bukankah aku juga memanfaatkanmu? Milei Ye berkata sambil tersenyum, kamu memiliki sikap yang baik. Tian Dao menatap Milei Ye, bolehkah aku melihat ruang bukumu? Milei Ye berkata sambil tersenyum, tentu saja. Selesai berbicara, dia menunjuk dengan jarinya dan ruang buku pun muncul di depan Tian Dao. Tian Dao melihat ke ruang buku di tangannya, lalu dia mengembalikan ruang buku itu ke Milei Ye. Milei Ye memandang Tian Dao. Apakah kamu tahu apa yang ada di dalamnya? Tian Dao berkata sambil tersenyum, hal-hal di atas. Milei Ye masih ingin bertanya tapi Tian Dao tiba-tiba berkata, dunia atas dan kita memiliki sebuah penghalang. Penghalang itu secara alami dibentuk oleh hukum alam semesta, tidak dapat dihancurkan. Mereka juga tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkannya. Tapi sambil berbicara, dia tersenyum. Mereka mencoba menyelundup kemari. Milei Ye sedikit mengernyit. Menyelundup, memangnya bisa? Tian Dao berkata sambil tersenyum, tentu saja bisa. Saat ini, Queen tiba-tiba muncul di sebelah Tian Dao. Dia menatap Tian Dao. Bagaimana cara mereka menyelundup ke sini? Tian Dao berkata sambil tersenyum, klan roh suram. Saat mendengar kata-kata ini, wajah Queen tiba-tiba berubah. Klan roh suram. Milei Ye memandang Queen. Penghalang alam semesta tidak berguna bagi klan roh suram. Queen mengangguk. Tidak ada gunanya. Karena mereka bahkan bisa menelan penghalang alam semesta. Ketika mendengar kata-kata ini, bola mata Milei Ye menyusut, segila itu. Queen berkata pelan, memang segila itu. Jika orang-orang ini pergi ke 6 dimensi pun belum tentu bisa menghentikan mereka. Tian Dao berkata pelan, kemungkinannya 40 atau 60%. Queen menatap Tian Dao. Tian Dao berkata sambil tersenyum, roh suram yang 60. Kalau itu dulu, 6 dimensi akan hancur, karena saat itu adalah saat di mana klan roh suram adalah yang terkuat. Pada saat itu, mereka tak terkalahkan dan tak terhentikan. Jika bukan karena kultivator itu, klan roh suram saat ini mungkin sudah mendominasi 5 dimensi. Milei Ye berkata dengan berat, bagaimana dengan sekte pedang? Queen berkata pelan, mereka tidak melawan sekte pedang secara langsung. Tidak sulit untuk menggunakan beberapa metode khusus untuk membantu orang-orang di dunia atas turun ke bawah. Milei Ye bertanya lagi, apakah sebesar itu perbedaan kekuatan antara kita dan dunia atas? Queen berkata sambil tersenyum, kamu tanya saja pada Tian Dao. Milei Ye menatap Tian Dao. Tian Dao berkata pelan, beda jauh, tentu saja, belum sampai tahap tidak bisa melawan sama sekali. Tetapi jika mereka menggunakan roh suram, yang harus kamu khawatirkan adalah apakah sekte pedang dapat sepenuhnya menahan roh suram. Skenario terburuknya adalah sekte pedang ditahan oleh klan roh suram,
dan mereka mengirim beberapa orang untuk membantu dunia atas menanganimu. Kalau seperti ini, maka tamatlah kamu. Mileye mengedipkan mata. Bukankah itu seharusnya kita yang tamat? Coba pikirkan, jika roh suram memasuki 5 dimensi, bukankah 5 dimensi akan hilang? Tiandao mengangguk. Benar. Mileye berkata dengan serius, jadi, kita memiliki musuh yang sama. Tiandao berkata sambil tersenyum, mereka hanya akan datang untuk menghajarmu, bukan menghajarku. Mileye berkata dengan berat, apa yang akan terjadi setelah mengalahkanku? Bukankah tinggal kamu yang tersisa? Tiandao tersenyum sinis. Mereka tidak akan bisa mengalahkanku. Selesai berbicara, dia berbalik. Mileye. Queen melirik Tiandao, lalu berkata pelan, kamu seharusnya tidak membuat sumpah itu padanya. Mileye berkata dengan berat, Queen, apa yang akan terjadi jika aku melanggar sumpah itu? Queen menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, tapi pasti bukan hal baik. Mileye terdiam. Queen melanjutkan, sebenarnya, tidak semuanya buruk. Mileye memandang Queen. Queen tersenyum lembut, sebab akibat yang dimaksud adalah sebab akibatmu dengannya, apakah kamu tidak memperhatikan? Artinya, meskipun dia tidak membantumu, dia telah membantumu. Seperti tadi, jika bukan karena kemunculannya, kita pasti akan sulit melawan. Dia ada di pihak kamu sekarang, atau dengan kata lain, dia selalu ada di pihakmu. Karena kamu bukan ancaman alam semesta ini, tetapi ancaman dunia atas terhadap alam semesta ini sangat besar. Mileye tersenyum, lalu berkata, Queen, aku tidak mengerti mengapa dia bisa memanggil begitu banyak Master Alam Dominion. Apakah Master Alam Dominion ada sebanyak itu? Queen berkata sambil tersenyum, jika kamu memikirkannya dengan cara lain, kamu tidak akan penasaran lagi. Dapat dikatakan bahwa setengah dari Master Alam Dominion alam semesta ini bersamanya, dan setengah lainnya bersamamu. Yaitu, Dewa Sejatimu. Di alam semesta ini, hanya ada sekitar 60 alam Dominion selama ini. Apa itu banyak? Sekitar 60. Mileye terkekeh. Itu tidak banyak. Queen mengangguk. Apakah kamu tahu mengapa Tiandao membantumu? Setelah berpikir sejenak, Mileye berkata, karena mereka pasti bukan hanya menginginkan ruang buku, tetapi juga alam semesta ini. Queen berkata sambil tersenyum, bagaimana kamu bisa tahu? Mileye berkata pelan, dengan begitu banyak Master Alam Dominion, sama sekali tidak mungkin untuk tunduk kepada mereka dalam waktu singkat. Hanya ada satu penjelasan, yaitu para Master Alam Dominion itu telah bersekongkol dengan mereka sejak lama. Queen mengangguk, betul sekali. Sebenarnya, jika bukan karena kamu, para dewa sejati mungkin akan mengikuti mereka. Jika demikian, semua Master Alam Dominion alam semesta ini pada dasarnya ada di pihaknya. Mileye tiba-tiba bertanya, bisakah mereka semua menggulingkan Tiandao? Setelah terdiam sejenak, Queen berkata, kalau itu dulu, 100 Master Alam Dominion dan beberapa Master Alam terobos ilusi masih akan menjadi ancaman besar bagi Tiandao, tapi sekarang. Sambil berbicara, dia memandang Mileye. Awalnya, Tiandao tidak tahu cara bertarung. Dia sangat baik, sama seperti si kecil putih itu. Sayang sekali dia tidak beruntung seperti si kecil putih yang bisa bertemu orang seperti pria berbaju biru. Mileye berkata dengan berat, dia mulai berlatih setelah itu. Queen mengangguk, dia mulai belajar setelah itu, mempelajari seni bela diri manusia, mempelajari kelebihan dari semua makhluk. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang manusia dan semua makhluk. Bakat kultivasinya hanya bisa digambarkan dengan kata menakutkan. Berbicara sampai di sini, dia berhenti sejenak lalu melanjutkan, bisakah kamu merasakan aura Tao pedang di tubuhnya?
Mileye tertegun. Dia seorang kultivator pedang. Queen mengangguk. Seorang kultivator pedang yang sangat kuat. Mileye tiba-tiba bertanya, kalau dibandingkan dengan wanita bergaun polos. Queen tiba-tiba meninju wajah Mileye. Bersambung.